Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Salah satu ibadah di dalam Islam yang sekaligus mengandung dua dimensi adalah ibadah zakat, di mana dalam zakat mempunyai dimensi vertikal dalam hubungannya kepada Allah, dan juga memiliki dimensi horizontal yang terkait sekali dengan hubungan kepada sesama manusia. Di dalam zakat, ia juga mengandung aspek ritual sebagai ibadah mahdah, dan di sisi lain, ia juga mengandung aspek sosial sebagai ibadah khairul mahdah. Di dalam Al-Quran, banyak sekali kata zakat disebut dalam berbagai lafaznya, tidak kurang dari 82 ayat, dan 27 diantaranya digandengkan dengan sholat. Ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai urgensi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Secara bahasa, zakat berarti berkah, zakat juga berarti suci, zakat juga berarti tumbuh dan berkembang. Bahkan zakat juga dimaknai terpuji. Sesuatu dikatakan zakat biasanya apabila ia tumbuh dan berkembang, seperti tanaman, an-nama. Secara produktif, zakat dapat mengembangkan harta seseorang. Seseorang disebut zakat jika orang tersebut mempunyai sifat yang baik dan perilaku yang terpuji, dan tiap sesuatu yang bertambah adalah zakat atau dia berkembang menjadi berkah. Adapun secara istilah, secara operasional fikih biasanya zakat itu disebut sebagai bentuk pengeluaran sebagian harta tertentu dalam waktu tertentu dengan jumlah nilai tertentu dan untuk sasaran penyaluran tertentu. Harta yang tertentu artinya tidak semua harta itu menjadi objek zakat. Ada ketentuan harta berdasarkan nas maupun ijtihad, termasuk juga apa yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang objek wajib zakat. Kemudian zakat dikeluarkan dalam waktu yang tertentu, artinya ada ketentuan haul selama rentang 1 tahun harta itu dikembangkan atau dimiliki, dan ada juga ketentuan berdasarkan waktu panen pada objek harta zakat. Dan dalam nilai tertentu ada batasan minimal pengeluaran harta zakat, mulai dari 2,6%, 5%, 10%, bahkan sampai 20%. Dan zakat diperuntukkan untuk sasaran penyaluran tertentu yang ditentukan dalam Al-Quran terhadap 8 golongan atau kelompok asnaf zakat, yakni kepada kalangan fakir, kaum miskin, para amin pengelola zakat, orang-orang mu'allaf, kemudian para budak dan orang yang terutang, serta orang yang berjuang di jalan Allah, maupun kelompok Ibnu Sabil. Ketentuan-ketentuan inilah yang mengikat sekaligus membedakan ibadah zakat dengan pengeluaran harta dalam bentuk yang lain, misalnya seperti sedekah atau infak maupun hadiah dan hibah dan lain sebagainya. Karenanya rumusan fikih itu biasanya secara sederhana mengatakan infaq juz'in maklumin minal malin nami iza balagha nisaban fi masarifin makhsusah. Inilah ketentuan yang mengikat terhadap ibadah zakat yang diatur dan ditentukan serta dikembangkan dalam bentuk fikih zakat. Dalam Al-Quran
terdapat beberapa kata walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat. Yaitu biasanya Allah menggunakan kata infak, dan pada tempat yang lain Allah juga menggunakan kata sedekah. Misalnya dalam surat Taubah ayat 34 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang memiliki dan menyimpan emas maupun perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang berat. Ini menunjukkan ancaman yang keras bagi orang yang menyimpan harta tanpa menginfakkannya. Oleh karenanya infak di sini bermakna wajib, yakni zakat. Dalam ayat 60 di surah yang sama, surat Taubah, Allah berfirman, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Dalam ayat ini Allah gunakan kata sedekah, dan di ujung ayat Allah tegaskan faridatan minallah, artinya sedekah sebagai bentuk kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Maksudnya adalah zakat. Oleh karenanya ulama sepakat memahami di dua ayat ini dan di beberapa ayat yang lain ketika Allah gunakan kata infak maupun sedekah dan ada penunjukan makna yang lain di ujung ayat, berarti menunjukkan pengeluaran harta yang wajib atau zakat. Zakat disebut infak karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebaikan-kebaikan yang ditetapkan oleh Allah. Dan zakat disebut sedekah karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pemaknaan dari kata zakat ini tentu sejalan dengan fungsi dan tujuan zakat itu adalah untuk tujuan maslahat, baik kemaslahatan bagi si muzaki sendiri, bagi hartanya, maupun kemaslahatan bagi para mustahik yang menerima zakat. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah ilmu bagi kita, motivasi kita untuk dapat menjadikan zakat sebagai bagian penting dalam ajaran Islam yang harus kita laksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.